Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Nurmafita SE/MSI. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Slamet Sri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu di Prodi Manajemen, yaitu mata kuliah Perilaku Organisasi. Mata kuliah Perilaku Organisasi merupakan mata kuliah wajib Prodi yang memiliki bobot SKS sebesar 3 SKS dan berada pada semester 4. Mata kuliah ini diharapkan dapat memberi kemampuan kepada mahasiswa untuk mengetahui tentang gambaran yang lebih utuh tentang teori, konsep pada perilaku organisasi, khususnya pada perusahaan. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah perilaku organisasi menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Pada mata kuliah perilaku organisasi memiliki capaian pembelajaran lulusan yang terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, keterampilan khusus, keterampilan umum, dan pengetahuan. Yang pertama, aspek sikap terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya di bidang keahliannya secara mandiri maupun berkelompok. Yang kedua, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang kedua, aspek keterampilan khusus terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, mampu menganalisis perilaku individu, kelompok, dan organisasi dalam konteks kerja dengan pendekatan teoritis dan praktis. Yang kedua, memiliki sikap dan perilaku bertanggung jawab atas profesi yang akan dijalani. Yang ketiga, aspek keterampilan umum terdiri dari bagian yang pertama, mahasiswa mampu mengaplikasikan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan pemecahan masalah perilaku organisasi. Yang kedua, mampu menerapkan teori dan konsep perilaku organisasi untuk memecahkan masalah secara sistematis. Kemudian yang keempat, aspek pengetahuan terdiri dari 1 bagian, yaitu mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor perilaku individu, kelompok, struktur organisasi, serta implikasinya terhadap efektivitas manajerial dan kinerja organisasi. Selanjutnya, capaian pembelajaran pada mata kuliah perilaku organisasi ada 4 bagian. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dasar perilaku individu dan organisasi, termasuk nilai, sikap, kepribadian, persepsi, dan motivasi, serta keterkaitannya dengan produktivitas dan kepuasan kerja. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis dinamika kelompok dan organisasi seperti peran, norma, konflik, dan kepemimpinan dalam pengambilan keputusan kelompok. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan pengaruh struktur dan budaya organisasi terhadap perilaku organisasi kinerja pegawai. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan organisasi dan strategi manajemen perubahan yang efektif. Kemudian, 4, mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan organisasi dan strategi manajemen perubahan yang efektif. Kemudian, untuk kemampuan akhir tiap tahap belajar atau sub CPMK, terdapat 12 capaian yang akan saya tampilkan pada gambar berikut ini. Sistem pembelajaran yang saya gunakan di kelas yaitu sistem mixed center learning, yaitu metode pembelajaran yang mengkombinasikan student center learning dan teacher center learning. Sistem MCL dalam pembelajaran saya ada 3. Yang pertama, pembelajaran interaktif.
yaitu dosen memaparkan materi dan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa serta meminta pendapat mahasiswa. Kemudian yang kedua, metode group discussion yang melibatkan antar kelompok mahasiswa untuk menganalisis fenomena atau isu terkini yang berkaitan dengan mata kuliah. Kemudian yang ketiga, saya memberikan studi kasus kepada mahasiswa, kemudian mahasiswa akan menganalisis studi kasus yang saya berikan, kemudian memaparkan hasil analisisnya di depan kelas. Selanjutnya, untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran, saya menggunakan beberapa indikator penilaian. Yang pertama yaitu kehadiran dan keaktifan memiliki bobot 20%, kemudian tugas individu memiliki bobot 10%, kemudian tugas kelompok memiliki bobot 10%, serta ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing memiliki bobot sebesar 30%. Nah, itulah tadi aspek yang saya terapkan dalam pembelajaran pada mata kuliah perilaku organisasi yang terdiri dari aspek delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran secara luring yang saya lakukan di dalam kelas. Sekian video perkenalan diri dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Sudah sarapan semua? Sudah ya. Oke, masih semangat kuliahnya? Masih. Oke. Nah, seperti yang sudah saya paparkan di kontrak kuliah sama RPS, di pertemuan pertama kita akan membahas ruang lingkup perilaku organisasi. Nah, apa aja yang akan kita pelajari di chapter 1 ini? Yang pertama, pengantar perilaku organisasi, kemudian yang kedua, pengertian perilaku organisasi, yang ketiga, tantangan perilaku organisasi, dan yang keempat, ada peluang perilaku organisasi. Ya. Nah, pengantar perilaku organisasi, yang pertama, perilaku organisasi itu studi yang mengkaji tentang perilaku manusia atau individu di tempat kerja atau organisasi ya. Nah, kemudian tujuan utama dari pembelajaran ini adalah meningkatkan efektivitas organisasi melalui pemahaman perilaku manusia ya. Kemudian manfaatnya antara lain memperbaiki hubungan kerja, meningkatkan kinerja dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Nah, next. Apa itu perilaku organisasi atau organization behavior? Nah, organization behavior ini adalah bidang studi yang mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan struktur organisasi ini mempengaruhi perilaku di tempat kerja. Nah, di sini ada 3 fokus utama dalam perilaku organisasi. Yang pertama ada perilaku individu, kedua ada perilaku kelompok, dan yang ketiga ada struktur organisasi ya. Nah, untuk perilaku individu ini seperti sikap, kepribadian, dan motivasi ya. Motivasi ini terdiri dari motivasi dalam diri dan motivasi dari luar. Nah, motivasi dari dalam diri yang mempengaruhi adalah diri kita sendiri. Kemudian kalau motivasi dari luar itu yang mempengaruhi adalah organisasi. Nah, bagaimana organisasi itu mempengaruhi individu seseorang atau perilaku seseorang gitu ya. Kemudian yang kedua perilaku kelompok. Nah, seperti dinamika tim, komunikasi, dan kepemimpinan. Nah, dalam hal ini kalau tadi individu itu mengacunya pada individu, kalau kelompok itu sudah mengacu dalam kepemimpinan gitu ya. Bagaimana gaya kepemimpinan dalam organisasi itu juga sangat mempengaruhi perilaku seseorang di tempat kerja gitu ya. Kemudian yang ketiga struktur organisasi. Nah, di sini teman-teman ada yang ikut organisasi? Ada, Mas Alam ya, ikut organisasi kampus ya, BEM ya. Jadi anggota BEM. Nah, struktur organisasi ini bagaimana sistem, budaya, dan kebijakan organisasi mempengaruhi perilaku
manusia atau perilaku individu. Nah, coba saya mau bertanya kepada Mbak Suci. Mbak Suci gabung di organisasi nggak? Enggak. Tapi dulu waktu SMA pernah ikut gabung di organisasi? Oh pernah. Oke. Nah, kira-kira seberapa dalam pengaruhnya dari organisasi terhadap individu, Mbak? Jadi perilaku organisasi ya, Bu. Jadi kebijakan itu sangat mempengaruhi perilaku organisasi setiap anggota organisasi itu dalam berbagai cara. Karena kebijakan itu sendiri itu menciptakan kerangka formal. Yang kerangka formal ini biasanya berisi tentang boleh atau tidaknya suatu anggota organisasi itu melakukan hal, terus juga apa yang diharapkan organisasi kepada setiap anggotanya. Hal-hal yang mencakup kebijakan itu sendiri, contohnya kayak jam kerja, terus aturan komunikasi, terus sistem penghargaan, terus kebijakan tadi juga diatur dalam kebijakan yang tentunya kebijakan itu sendiri akan mempengaruhi perilaku setiap individu di dalam organisasi tersebut. Ya, good answer ya, cukup jelas penjelasan dari Mbak Suci ya. Nah, kemudian next ada disiplin yang berkontribusi dalam bidang perilaku organisasi. Jadi di perilaku organisasi ini ada beberapa ilmu yang mendukung terkait dengan perilaku organisasi. Yang pertama ada psikologi. Ilmu psikologi ini memberikan wawasan tentang perilaku individu termasuk kepribadian, persepsi, pembelajaran, motivasi, dan kepuasan kerja. Jadi lebih ke kondisi psikologis karyawan gitu ya. Seperti kepuasan kerja, motivasi itu kan timbulnya dari dalam diri ya, atau psikologis masing-masing individu. Nah, kondisi psikologis masing-masing individu ini erat kaitannya dengan kepuasan kerja, di mana kepuasan kerja ini juga didukung oleh motivasi dari dalam diri seseorang gitu ya. Kemudian yang kedua ada psikologi sosial yang mengkaji bagaimana individu dipengaruhi oleh kelompok ya. Nah, biasanya di dalam psikologi sosial ini yang paling di garis bawahi adalah komunikasi interpersonalnya gitu ya. Di dalam psikologi sosial ini sebuah kelompok itu juga sangat mempengaruhi individu di dalam organisasi gitu ya. Terkadang di dunia kerja itu ada beberapa kelompok ya. Nah, itu masuk ke dalam psikologi sosial gitu ya. Kemudian ada ilmu sosiologi. Nah, ilmu sosiologi ini juga berperan penting di dalam perilaku organisasi ya. Di mana sosiologi ini menganalisis peran dan status serta pola hubungan antar kelompok gitu ya. Selanjutnya ada ilmu antropologi. Nah, ilmu antropologi ini adalah ilmu yang memahami perbedaan budaya, perbedaan nilai. Nah, ini untuk mendukung organisasi yang multinasional, yang di dalamnya ada berbagai macam budaya, kemudian ada berbagai macam suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Nah, ilmu antropologi ini untuk mempelajari keberagaman di dalam sebuah organisasi. Kemudian yang terakhir ada ilmu politik ya. Nah, ilmu politik menjelaskan tentang kekuasaan, kemudian ada konflik, koalisi, kemudian ada politik organisasi ya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, monggo Mbak Rina. Itu kan di nomor 2 kan ada psikologi sosial mengkaji bagaimana individu dipengaruhi oleh kelompok. Nah, bagaimana seorang pemimpin dapat menggunakan pengaruh sosial itu untuk mendorong perilaku atau hal positif ke dalam tim atau karyawannya. Terima kasih, Bu. Oke, sebenarnya peran pemimpin ini sangat krusial dalam mempengaruhi perilaku dari karyawannya ya, atau dari anggotanya, di mana peran pemimpin ini sangat mendorong tingkah laku yang positif gitu ya. Nah, pemimpin ini bisa memberikan teladan kepada bawahannya atau kepada karyawannya seperti
memberikan contoh kerja keras, kemudian integritas yang tinggi, kemudian keterbukaan, kejujuran. Nah, ya hal tersebut yang akan membuat organisasi itu jauh lebih kondusif, lebih baik karena karyawannya juga disiplin. Kemudian selain itu di dalam hal ini harus ada keterbukaan dari pemimpin gitu ya, di mana karyawan itu memiliki hak untuk bersuara atau memberikan pendapat, sehingga karyawan itu merasa nyaman ketika berkomunikasi dengan pimpinan gitu ya, sehingga di dalam sebuah organisasi itu rukun gitu ya, sehingga keputusan yang diambil oleh pimpinan itu sudah disetujui oleh bawahannya juga, dan pimpinan itu harus mendengarkan pendapat dari bawahan, karena dengan adanya komunikasi dua arah, jadi pimpinan itu mengerti apa yang terjadi di bawah atau apa yang diinginkan oleh bawahannya gitu ya, seperti itu. Selanjutnya ada tantangan dalam perilaku organisasi. Nah, tantangannya di sini ada yang pertama ada keanekaragaman ya. Keanekaragaman dalam perilaku organisasi ini menjadi sebuah tantangan karena perbedaan budaya, perbedaan karakteristik itu sangat mempengaruhi perilaku organisasi ya. Kemudian yang kedua ada teknologi ya. Ini yang lagi happening sekali adalah AI atau otomatisasi ya. Dimana kalau kita tidak bisa mengendalikan AI atau AI yang bahkan mengendalikan kita, ini akan berdampak buruk terhadap manusia ya, dimana nanti semua pekerjaan akan digantikan oleh robot atau akan digantikan oleh AI, sehingga nanti akan membuat penurunan lapangan pekerjaan. Ketika lapangan pekerjaan menurun, maka dampaknya perekonomian juga akan menurun gitu ya, pengangguran ada di mana-mana gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kompleksitas organisasi. Nah, ini struktur fleksibel, koordinasi lintas fungsi, kemudian ambiguitas peran ya, permasalahan yang dihadapi dari kompleksitas organisasi. Kemudian ada work-life balance ya. Work-life balance ini juga menjadi permasalahan di dalam perilaku organisasi ya. Ketika karyawan merasa tidak puas atau burnout ya. Nah, penyebab burnout ini sendiri ada bermacam-macam gitu ya. Mulai dari stres, kemudian gejala penyakit mental dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian ada etika dan tanggung jawab sosial. Nah, ini permasalahannya isu etika dan reputasi dari sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian tuntutan transparansi. Kemudian ada budaya kerja yang toksik gitu ya. Kemudian yang terakhir ada globalisasi. Nah, permasalahan dari globalisasi ini ada operasi lintas negara, kemudian ada perbedaan budaya gitu ya, atau mobilitas tenaga kerja. Nah, misal contohnya kalau mobilitas tenaga kerja ini pekerja Amerika dengan Indonesia. Kalau pekerja Amerika itu orangnya lebih ke individualis gitu ya, mementingkan kepentingan individu, bukan kepentingan kelompok atau keluarga. Sehingga kalau orang Amerika itu cenderung ketika mereka ditempatkan kerja di tempat manapun, mereka cenderung welcome gitu ya, atau oke saja ketika harus dimutasi. Tetapi kalau budaya orang Indonesia yang masih menjunjung tinggi budaya kekeluargaan ya, kekeluargaan, atau kalau orang Jawa bilang yang penting bareng, makan nggak makan yang penting bareng gitu ya. Nah, biasanya orang Indonesia itu cenderung sulit untuk keluar daerahnya, untuk berkembang. Biasanya sulit untuk keluar dari zona nyamannya gitu ya. Nah, biasanya seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, oke. Mbak Reva, monggo. Tadi kan sempat dijelaskan tentang adanya burnout pada karyawan. Nah, hal apa saja yang memicu terjadinya burnout pada karyawan itu sendiri? Nah, oke. Nah, penyebab burnout ya. Nah, penyebab burnout ini ada macam-macam. Yang pertama adalah pekerjaan yang overload.
atau pekerjaan yang tidak sesuai job desk, pekerjaan yang berlebihan, kemudian tidak ada apresiasi dari atasan sehingga akan menyebabkan stres kerja. Ketika terjadi stres kerja, dampaknya apa? Dampaknya adalah terjadinya penurunan produktivitas karyawan ya. Ketika terjadi penurunan produktivitas karyawan, maka dampaknya akan menurun terhadap kinerja perusahaan juga gitu ya. Nah, yang pertama tadi pekerjaan yang terlalu overload gitu ya. Nah, yang kedua, saat ini mungkin banyak perusahaan yang menerapkan ini ya, libur hanya 1 minggu sekali gitu ya, atau tanggal merah tetap masuk. Nah, ini juga bisa menyebabkan karyawan itu hidupnya jadi nggak balance. Jadi antara pekerjaan, keluarga itu sama waktu itu nggak balance karena waktunya terlalu banyak untuk pekerjaan sehingga terkadang akan memicu permasalahan-permasalahan pribadi gitu ya. Nah, itu juga dampaknya nanti ke kesehatan mental. Nah, kembali lagi nanti akan berdampak terhadap produktivitas itu sendiri gitu ya. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Sudah cukup? Mbak Reva sudah cukup? Cukup ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada peluang dalam organisasi ya. Tadi ada tantangan, di sini ada peluang. Nah, di sini poin pertama meningkatkan inovasi dan kreativitas. Nah, di sini saya mau coba bertanya ya. Kira-kira langkah untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas di dalam organisasi itu seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, Mas Alam. Saya mungkin bisa membuat tim di mana di dalam proses pemelaksana ada beberapa dalam pemikiran ataupun baik bahasa dan juga lain-lain itu bisa meningkatkan inovasi. Yang kedua itu bisa saja juga dengan menggabungkan teknologi dengan pemikiran manusia. Karena pada zaman sekarang itu kan teknologi itu kan sudah sangat maju sehingga menurut saya itu teknologi bisa menjadi salah satu penunjang untuk membuat inovasi lebih baik. Ya, oke, good answer ya. Selanjutnya ada pengembangan kepemimpinan adaptif ya. Nah, pengembangan kepemimpinan adaptif ini di mana pemimpin ini harus bisa menerima perubahan yang ada. Kepemimpinannya itu tidak kolot gitu ya. Harus menyesuaikan teknologi yang ada, perkembangan teknologi yang ada, dan harus mengikuti zaman gitu ya. Tidak kolot, harus memakai aturan yang lama gitu ya. Kemudian meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja ya. Ini salah satu peluang dalam perilaku organisasi, di mana produktivitas dan kepuasan kerja ini menjadi prioritas penting di dalam sebuah organisasi, di mana produktivitas kerja dan kepuasan kerja ini sangat berpengaruh terhadap kinerja sebuah organisasi ya. Kemudian penerapan teknologi untuk peningkatan kinerja. Nah, sebaiknya sebuah organisasi atau perusahaan itu harus selalu update terkait perkembangan teknologi sehingga dapat meningkatkan kinerja dari sebuah organisasi tersebut gitu ya. Kalau sekarang sudah mulai maraknya AI, berarti harus ada penyeimbangan gitu ya. Kalau misal sekarang kalau di dunia pendidikan, berarti seorang dosen itu harus menguasai terkait dengan AI tersebut gitu ya, sehingga kita tidak dikendalikan oleh teknologi, tapi kita yang bisa mengendalikan teknologi tersebut gitu ya. Kemudian peningkatan kesadaran etika dan keberlanjutan. Nah, etika itu sangat penting ya, dimanapun kita berada, etika itu yang harus kita perhatikan gitu ya di dalam perilaku organisasi. Kemudian yang terakhir ada adaptasi terhadap perubahan sosial. Nah, adaptasi terhadap perubahan ini yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi, karena ketika organisasi tidak bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada, maka akan tertinggal gitu ya. Nah, oke. Kesimpulannya dari pertemuan kali ini adalah dalam menghadapi dunia kerja yang semakin dinamis,
ya. Organisasi dituntut untuk memahami dan mengelola perilaku manusia. Dituntut untuk untuk menjawab tantangan globalisasi, keberagaman tenaga kerja, kemudian kemajuan teknologi, kompleksitas struktur organisasi, tekanan keseimbangan kerja atau work-life balance ya, kemudian tanggung jawab sosial, menuntut pemimpin dan manajer untuk memiliki keterampilan adaptif dan komunikatif ya. Kemudian next, ini ada tugas untuk menganalisis studi kasus. Nah, untuk tugas ini tugasnya individu ya. Nah, ini ada perintahnya. Yang pertama, identifikasi 3 tantangan perilaku organisasi utama yang dihadapi PT Globalink. Jelaskan alasannya. Kemudian yang kedua, bagaimana peran manajer dalam mengatasi perbedaan budaya tim global. Yang ketiga, langkah yang bisa dilakukan perusahaan untuk mengurangi resistensi terhadap teknologi baru. Yang keempat, rancanglah strategi singkat untuk meningkatkan keseimbangan kerja dan hidup bagi karyawan atau work-life balance ya. Yang kelima, berikan saran untuk memperkuat etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya terkait tugas? Tugasnya dikerjakan mandiri dan dikumpulkan minggu depan ya di pertemuan selanjutnya. Ada yang bertanya? Untuk PT-nya itu harus itu? Iya, harus PT ini. Untuk ini sudah saya cantumkan ya permasalahannya ya. Nanti kalian analisis individu gitu ya. Nah, ada yang mau bertanya? Cukup? Nah, kalau cukup karena sudah siang juga ya, maka perkuliahan hari ini saya akhiri. Selamat siang. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.